sobat RH sekalian. Ini sudah live belum ya? Saya curiga nih, soalnya ini belum bergerak dia. Jangan-jangan saya tadi tidak membuatnya live gitu. Sebentar. Oke. Gimana ngecek ini? Coba ceknya pakai. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama dokter, benar sudah live ya. Saya bersama Dr. Tifauza Tiasuma, S-nya. Oh, sorry. Saya bilang apa? Saya bilang Tifauzia ya. Bener lah, Tifauzia. Iya, Tifauzia. Iya kan? Saya bilang apa ya? Tifaza. Enggak dong, Tifauzia kan? Tifauza. Oh, saya bilang Tifauza. Oh, ini. Tapi ini oke. Ini oke. Ya, saudara sekalian, sudah hadir pula Al-Katiri, lawyer, Ustadz Dedi, lawyer juga. Jadi menurut jadwal itu pemeriksaan Dr. Tifa akan dilakukan pada pukul 10.00 dan pada pukul 9.14 sudah hadir di sini. Dan kebetulan saya agak beruntung masih sepi, belum bangun tidur semua yang lain. Oke. Dokter Tifa ya, Anda akan dipanggil ke Polda Metro hari ini atas laporan dari pihak-pihak yang jelas terafiliasi dengan Jokowi pastinya kan. Nah, kemudian Anda dipanggil dengan 3 pasal. Pasal penghasutan, pasal berita bohong, dan pasal ujaran kebencian, ya kan? Nah, apa komentar Anda dan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap pemanggilan tersebut? Nanti kita juga kasih lawyer Anda untuk menyampaikan. Silakan, Dok. Ya, tentang analisis terhadap pasal-pasal itu nanti saya serahkan kepada Pak Abdullah Al-Katiri ya. Iya. Nah, saya sendiri untuk sampaikan bahwa saya menghadiri undangan klarifikasi ini sebagai warga negara yang taat hukum. Iya. Ya, dan sekaligus menandakan hak saya sebagai warga negara juga untuk melakukan klarifikasi bila mana perlu terhadap surat undangan yang saya terima. Karena yang kali ini saya mendapatkan undangan itu bukan sebagai saksi saja seperti waktu laporannya Joko Widodo ya. Sudah sebagai terlapor ya. Artinya saya juga punya hak untuk Yeah. meminta klarifikasi atas pasal-pasal tersebut. Yeah. Nah, dalam konteks ini kan saya juga menghargai para penegak hukum ya. Dalam katakanlah kita bersama-sama, mereka sebagai penegak hukum, saya sebagai warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Dan saya juga saat ini masih percaya ya bahwa kita masih ada demokrasi yang harus kita tegakkan. Sungguh pun demokrasi juga sudah terlalu banyak sebagai contoh-contoh betapa selama ini kekuasaan itu dilakukan sebagai sebuah abuse of power kepada warga negara, termasuk juga dalam kasus saya ini, gitu kan. Ini kan juga sebetulnya adalah sebuah area kriminalisasi, area abuse of power, gitu. Tetapi kita itu punya kewajiban. Kalau negara ini memang harus bagus secara demokrasi, ya kita tegakkan demokrasi itu menjadi lebih sehat. Dan karena itulah maka kita sebagai warga negara juga harus bersuara untuk terus membesarkan dan meluaskan ruang kritik dan memberikan edukasi yang secara terus-menerus kepada publik. Sehingga dengan demikian maka kita dorong agar terjadinya keterlibatan aktif warga negara semuanya, bukan cuma saya, bukan cuma teman-teman yang dilaporkan ini, gitu. Dan tetap menjaga koridor hukum dan etika kepada semua pihak ya. Bukan hanya kita sebagai warga negara yang dituntut untuk patuh ya kepada hukum, tapi penegak hukum itu sendiri gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ya saya nggak habis pikir sih kalau saya kemudian katakanlah kemudian dilaporkan dengan pasal-pasal yang sangat tidak masuk akal, tidak ada buktinya dan sebagainya. Nanti Pak Abdullah Al-Katiri yang akan memberikan penjelasan secara komprehensif ya. Tapi saya sendiri juga punya hak juga untuk menyuarakan bahwa aneh sekali saya sebagai akademisi yang sedang menjalankan fungsinya sebagai akademisi yang saya sedang melakukan penelitian dalam koridor etika keilmuan ya, konstitusional juga gitu ya, yang sedang terlibat aktif sebagai peneliti untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait dengan polemik ijazah ini gitu ya. Ini kan benar-benar dalam wilayah akademik yang
terlindungi secara etika akademik. Ya, saya seorang epidemiolog, saya seorang ahli atau praktisi dari neuroscience behavior, dan sekarang ini saya sedang melakukan studi observasi terkait dengan inkoherensi, kemudian inapropriasi, ya, kemudian ketidaksesuaian antara perilaku dengan dokumen-dokumen yang muncul di ruang publik, di ruang internet, dan itu adalah area dari penelitian saya. Dan inkoherensi, kemudian inakurasi, inapropriasi, ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berjalan selama 10 tahun di kalangan masyarakat, yang kita sangat percaya bahwa masyarakat kita itu kan banyak sekali yang cerdas, dan mereka juga membutuhkan jawaban yang logis, ya, dan sesuai gitu. Jadi ini adalah area di mana saya saat ini melakukan penelitian itu. Jadi saya sekarang ini bersedia hadir, ya, bukan untuk kemarin ini saya perlu juga klarifikasi, ya, karena kan banyak juga, ya. Biasa kan kalau di masyarakat atau media itu kan suka harus ada klarifikasi. Saya tidak hadir bersama dengan teman-teman yang lain, ya, dengan para aktivis yang lain di tanggal 7 Juli 2025 kemarin, hari Senin, di mana 6 dari 7 yang saksi terlapor itu sudah memenuhi undangan klarifikasi. Saya kan baru hari ini tanggal 11 Juli 2025, karena memang saat ini kan saya sedang menyelesaikan S3 saya sedang selesai ujian, dan beberapa dokumen dan segala macam yang berkaitan dengan itu sedang saya siapkan di kampus, ya. Dan pada tanggal 7 Juli itu saya sudah terjadwal penuh, maka saya sudah mengajukan surat kepada Polda diwakili oleh kuasa hukum saya, dan sudah disetujui bahwa saya akan memenuhi undangan klarifikasi untuk hari ini. Jadi clear, ya. Jadi saya bukan bukan mangkir dan sebagainya, tidak. Itu semua surat menyuratnya ada semuanya. Begitu mungkin Pak Abdullah. Ya, ada Oke, pertanyaan. Kita tahu, Dok, ya, ada 3 fora, ya. Ini Polda Metro, kemudian kemarin gelar perkara di Bareskrim, dan kemudian ternyata seperti diduga banyak orang, gugatan Dr. Taufik di Solo untuk membuktikan ijazah ini dinyatakan tidak dapat diterima, atau NO. Nah, ya. Apa tanggapan dokter terhadap 3 hal tersebut? Yang karena dokter kan paling tidak mengikuti gelar perkara khusus, kemudian sekarang mau dipanggil Polda Metro, dan kemudian gugatan itu bisa dinilai karena masih terkait dengan kasus ini. Silakan. Ya, ini kalau saya perhatikan, karena saya juga ikut tiga-tiganya, ya. Tiga kasus, artinya gelar perkara khusus itu saya dilibatkan sebagai saksi ahli oleh TPUA, ya, untuk membantu mereka untuk memberikan kesaksian secara keahlian saya, dan sudah ditunaikan pada tanggal 9 Juli 2025, ya, bersama para saksi ahli yang lain dan para kuasa hukum yang dilibatkan oleh TPUA. Itu kan untuk menjawab, untuk melengkapi dokumentasi dan bukti hukum yang terkait dengan laporan Dumas dari TPUA terhadap Joko Widodo, ya, yang mereka layangkan 9 Desember 2024. Di situ peran saya adalah sebagai saksi ahli. Ya, kalau di poin tersebut, ya, saya melihat, ya, saya mesti harus apresiasi kepada penegak hukum, dalam hal ini ada Bareskrim, ya. Bareskrim, mereka bersedia menjawab dan kemudian juga menyelenggarakan gelar perkara khusus tersebut, ya, walaupun terus terang saja tidak puas, ya, karena ini saya cerita sedikit gelar perkara khusus. Kenapa saya tidak puas? Karena pada saat awal, ya, pembukaan itu diberikan tata cara dan tata tertib dari gelar perkara khusus, ya. Jadi masing-masing pihak yang berlawanan, itu pendumas maupun terdumas beserta para saksi ahlinya, itu memberikan pemaparan dari sisi masing-masing. Kemudian selanjutnya diikuti dengan tanya jawab dan sanggahan, begitu. Nah, tetapi yang, ya, tentu saja sebetulnya area yang ketiga itulah yang kita tunggu-tunggu, kan? Karena kita berkesempatan untuk memberikan tambahan-tambahan, memberikan pendapat kita. Kemudian yang kita tunggu kan sebetulnya ada tanya jawab, ada perdebatan, diskusi, gitu, ya, dalam ranah hukum maupun ilmiah, begitu, ya. Tapi ternyata tidak dijalankan. Dan pihak-pihak yang seharusnya didudukkan secara netral, ya, seperti Komnas HAM, kemudian DPR, kemudian Kompolnas, kemudian saksi ahli netral dari pihak kepolisian, itu yang kami juga ingin dengar pendapat mereka dan pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang kami sudah siapkan, itu kami tidak diberikan kesempatan. Jadi kami hanya diberi kesempatan sesi 1 saja, itu sesi pemaparan dari pendumas dan para saksi ahli dan kuasa hukumnya, serta dari terdumas, saksi kuasa hukum dan ahlinya saja. Habis itu kita dinyatakan selesai, dan kita tidak sempat untuk berdiskusi dengan berbagai stakeholders yang dihadirkan pada waktu itu, gitu. Jadi ini kan sebetulnya kekecewaan KPK. Tapi ya memang, ya, seperti itulah yang dilakukan, gitu, ya. Padahal kita udah siap dengan bahan-bahan yang kita sudah siapkan, bahkan sampai jam 9
malam sekalipun jam 21 pun kita udah siap gitu. Jadi waktu kita diberikan 2,5 jam itu masih terlalu pendek untuk kita memaparkan segala yang kita ketahui baik dari sisi hukum maupun dari sisi ilmiah gitu ya. Ya itu ya tapi ya sudah, yang penting itu sudah berjalan dan mudah-mudahan kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian berikutnya pada dua hal. Yang pertama adalah ketika saya termasuk yang dilaporkan oleh JW ya, Joko Widodo. Itu laporan itu saya sudah tunaikan undangan klarifikasi ya, saya sebagai saksi, di mana di situ juga tidak ada hubungan apapun dengan saya ya, peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor 26 Maret 2025 itu saya tidak tahu, saya tidak terlibat ya. Itu pun sudah saya jelaskan dalam undangan klarifikasi yang sudah saya penuhi ya. Nah, kemudian kali ini yang terakhir ini adalah laporan yang dilakukan oleh 5 pihak ya, 5 pihak ya, yang semula ada di Polres ini dan itu dan sebagainya. Tapi mereka itu kan menggunakan pasal-pasal yang sama, ya macam-macam ya, hasutan dan sebagainya yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan saya gitu. Artinya ini sebetulnya nih ya, saya sebagai warga negara, seharusnya laporan seperti itu yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan saya dan sangat berpotensi untuk mengandung abuse of power. Ini apalagi kalau kemudian polisi juga bersetuju untuk laporan ini diteruskan ya. Sekarang ini kan juga diteruskan dalam bentuk klarifikasi gitu. Saya rasa ini kan jangan sampai saya ya itu berpretensi bahwa polisi itu bisa digunakan gitu, bisa dimanfaatkan dalam area abuse of power ini dengan para terlapor ini menggunakan pasal-pasal yang sangat tidak masuk akal, sangat tidak ada hubungannya dengan saya secara pribadi maupun pekerjaan saya sebagai peneliti gitu. Di mana posisinya saya menghasut dan ada yang terhasut dan ada peristiwa penghasutan yang dalam bentuk pidana itu di mana? Kan nggak ada sama sekali. Karena saya terus menjaga etika dan koridor saya sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum dan peneliti yang lebih ini lagi ya. Nggak ada saya itu punya pretensi ya, kalau bahasa hukumnya itu mens rea untuk melakukan ujaran kebencian. Ini semua dalam koridor penelitian, dalam koridor memberikan edukasi kepada publik ya secara terbuka. Dan apa yang saya lakukan, saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia maupun warga dunia yang kesemuanya itu terlindung dalam Undang-Undang Indonesia ya di pasal 28E Undang-Undang Dasar 45 ya, hak untuk melakukan berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu saya gunakan hak tersebut. Kemudian ratifikasi ICCPR ya, di mana kita juga negara Indonesia itu termasuk yang meratifikasi, itu juga warga negara dunia ya itu punya hak untuk menyampaikan pendapat melalui media elektronik dan itu dilindungi dalam undang-undang tersebut. Juga Deklarasi Universal HAM pasal 19 di mana Indonesia juga menjadi bagian dari United Nations atau PBB. Artinya setiap warga Indonesia itu termasuk warga dunia yang terlindung dalam pasal 19 itu. Everyone has the right to freedom of opinion and expression ya. Jadi nggak ada yang salah di situ. Dan kemudian saya ini adalah peneliti, saya adalah ilmuwan, saya kandidat doktor untuk 2 bidang ilmu ya. Sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan saya sudah menjadi dokter dan itu jadi kewajiban saya menjadi lebih luas lagi gitu. Saya bukan hanya dokter dalam bidang kedokteran, dalam bidang neuroscience behavior, tapi saya juga dokter dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Ya, itu yang menghasilkan sebuah ilmu baru namanya neuropolitical transformatif ya. Saya ini sekarang objek kajian saya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan politik masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat sebagai sebagai subjek penelitian, sebagai penderita gitu dalam konteks itu. Dan sekarang kan kita tahu kalau penyakit-penyakit yang terjadi secara political public begini ya, ini nggak kita obati, nggak kita kurasi, nggak kita terapi, apa yang terjadi pada bangsa ini akan semakin mengalami destruksi secara politikal maupun secara moral dan semakin terancam pada sebuah hal yang sangat kita takuti, yaitu disintegrasi bangsa. Dan itu jelas pada saat ini butuh sekali terapi untuk itu ya, karena kita bangsa besar, bangsa yang harus mampu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Ketika terjadi polemik di dalam dokumen yang digunakan oleh pejabat publik, artinya dokumen yang dia miliki itu adalah sebuah domain publik ya, ketika dia sudah menjadi pejabat publik, itu artinya semua kita warga negara itu punya hak untuk mengetahui secara detail dokumen-dokumen tersebut. Dan inilah area dari penelitian maupun kajian saya. Oke. Soal yang terkait dengan ini kan gini, kalau kita lihat Bareskrim atau Polda itu sebenarnya untuk pembuktian keaslian ijazah itu menjadi tidak seimbang. Ya. Kalau di Bareskrim kan tersangkanya Jokowi, kan potensialnya. Kalau di Polda tersangkanya potensialnya Dr. Tifa dan kawan-kawan. Kalau misalnya masuk ke pengadilan kan bilang nantilah dibuktikan di pengadilan, maka nggak seimbang karena satu pihak kan tidak masuk. Tetapi kasus yang diajukan Dr. Taufik yang diharapkan dua pihak bisa saling membela diri masing-masing atau menyampaikan keterangan ternyata berhenti
Ya. Tanggapan Dokter Tifa bagaimana? Ya, jadi pada saat gelar perkara khusus kemarin, ketika kita semua rapat ya, artinya kan kita juga persiapan, karena kita juga melihat dan sudah memprediksi bahwa pihak terdumas itu kan pasti juga akan konsolidasi ya antara kuasa hukum dengan saksi ahli, yang kebetulan mereka cuma punya satu saksi ahli aja gitu, dan nggak appropriate sekali, inappropriate lah itu ya. Saya nggak cerita di situ, tapi kemudian kami punya kesimpulan bahwa gelar perkara khusus ini nggak akan ada artinya kalau ijazah asli, ijazahnya Joko Widodo, apapun yang dia miliki, mau asli, yang analog ya, yang fisik. Iya, yang fisik ya, yang asli maupun yang tidak, pokoknya selembar dokumen yang dinampakkan ijazah, yang diklaim sebagai milik dari Joko Widodo itu kan harus hadir di gelar perkara tersebut, karena itu adalah dokumen kunci yang menjadikan perdebatan kita selama ini, yang menjadikan ada pendumas, ada terdumas, ada pelapor, ada terlapor, ya baik di Jakarta maupun di Solo kan. Itu kan satu-satunya kunci adalah ijazahnya beliau ini yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo gitu. Dan kami semua sepakat untuk menanyakan hal tersebut, untuk meminta kehadiran dari ijazah tersebut, ya termasuk misalnya runtutan dari laporan apapun itu, termasuk undangan klarifikasi hari ini pun saya juga akan minta kepada pemeriksa nanti ya, sebelum bertanya apapun kepada saya, ya tolong hadirkan. Kalau memang katakanlah pasal-pasal yang kemudian kebohongan ya, kebohongan, kemudian apa namanya, pencemaran nama baik gitu, itu kan intinya adalah kalau memang ada ijazah, hadirkan pada pemeriksaan itu. Tapi kalau tidak, ya namanya omon-omon aja kan. Gelar perkara kemarin juga ketika tidak ada hadir ijazah analog tersebut, ya omon-omon aja jadinya. Apapun argumentasi yang kita sampaikan, apapun argumentasi yang disampaikan juga oleh terdumas ya, saksi ahli siapapun juga yang dihadirkan di situ, ya percuma. Karena materi utamanya itu kan ijazah yang diklaim miliknya Joko Widodo, dan seharusnya juga Joko Widodo juga hadir. Harusnya ya, sama seperti kita gentle, kita apa namanya, bukan sekedar gentle ya, tapi kita ya gentle lah ya, satria lah begitu ya. Kita sebagai yang berpihak yang berpolemik di sini, ya seharusnya semua pihak juga jangan berlindung di balik pengacara begitu loh. Kita juga dilapor ya kita datang. Kemudian kalau memang punya dokumen yang katanya menjadi pencemaran nama baiknya dia, menjadi apa namanya, kebohongan begitu, ya dia harus hadirkan. Jadi siapa yang berbohong di situ kan jadi ketahuan gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Konsepnya seperti itu. Saya tanya ke lawyer ya, Pak Abdullah Al-Katiri ya. Bro Al-Katiri ya. Saya ingin Anda mengulas soal panggilan berdasarkan 3 pasal itu ya. Pasal penghasutan, kemudian pasal kebohongan, penyebaran berita bohong, dan pasal ujaran kebencian. Ya. Nah, itu apa pendapat Anda mengenai hal tersebut? Silakan. Sebentar. Customnya ini saya pakai dulu kan. Oke. Kelihatan Anda nggak biasa tuh pakai. Nggak biasa yang pakai. Hah? Hah? Nah, itu cuma ditempel doang itu. Gitu. Nah, Anda kelihatan gugup sekali menempelkan itu. Kalau soal yang kecil-kecil ini saya gugup. Yang besar-besar nggak? Oke, silakan. Ya, baiklah. Saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bang Refli menanyakan pasal-pasal, yang mana pasal-pasal itu adalah yang akan kita bahas hari ini dengan penyidik. Oke. Ya kan, pasal itu ada 3 pasal. Pasal 160 KUH pidana penghasutan, 28 ayat 2, Ya. kemudian 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang baru, Tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya. Ya, ini menarik sekali. Klarifikasi itu masih di bawah penyelidikan. Jadi kan saya katakan ada klarifikasi, penyelidikan, dan penyidikan. Ini masih di bawah. Sedangkan penyelidikan sendiri itu baru adalah proses adalah proses yang baru hanya untuk apa istilahnya itu, menemukan tindak pidananya. Udah, terus lanjut ya. Untuk menemukan tindak pidananya. Jadi penyelidikan itu adalah suatu proses untuk menemukan tindak pidana. Apakah ada tindak pidana apa tidak? Kita bicara itu dulu. Belum bicara substansi. Karena ini prosesnya di bawah penyelidikan, bahkan klarifikasi. Oleh sebab itu nanti kami sebagai lawyer berhak bertanya, karena belum masuk penyidikan. Kalau penyidikan kita nggak boleh ikut campur ya. Tapi dalam hal ini karena mencari tindak pidana, ya pasti orang yang paham pasal-pasal kan. Masa klien kami kan nggak paham pasal-pasal kan. Ya kan? Oleh sebab itu harapan kami nanti, ya kan, kami minta penjelasan dulu.
kami minta penjelasan dulu pada penyidik, tindak pidana apa sih yang kami lakukan. Contohnya kalau dianggap kita pencurian, contohnya, ya kan, benar nggak ada pencurian dulu? Jangan langsung warnanya apa, nomornya berapa, benar nggak ada pencurian dulu? Nah, itu yang penting. Ya, baru nanti ke substansi, begitu ditemukan memang ada pencurian. Ini yang profesional seperti itu, ya kan? Nah, sedangkan ini, kalau kita merujuk ke berkali-kali saya katakan, kita pasal demi pasal 160 penghasutan, itu dulunya itu memang ini pasal yang saya katakan pasal yang digunakan, sering digunakan menyandra para aktivis, menyandra ulama dan sebagainya, pasal ini, ya kan? Jika ada demo dikenakan terhadap Habib Rizik juga. Bukan. Habib Rizik kena 160. Oh, kena 160. Untuk menangkap Habib Rizik kena 160. Iya. Jangan lupa bahwa itu sebenarnya ditujukan pada penghasutan untuk menyerang aparat. Bukan orang per orang. Menyerang aparat atau jangan negara. Dalam arti contohnya seandainya ada demo, kemudian ada orasi, di dalam orasi itu kata, itu bakar itu mobil polisi, kemudian mereka bakar mobil polisi, lempar itu polisi, mereka lainnya seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita bilang lempar mobil polisi, tapi di tempat lain ada orang lempar rumah orang, nggak ada hubungan, kita nggak nyuruh, nggak, karena ada kausalitasnya ya. Karena ditarik ke situ, ya kan? Ditarik ke situ, nggak ada hubungan. Jadi apa yang dinarasikan itu dilakukan, itu dulu ya kan? Oleh sebab itu dan deliknya formil. Selama kita masih melakukan penghasutan, walaupun belum terjadi peristiwanya, orang terhasut, itu bisa dipidana. Tapi sejak tahun 2009, ya kan, itu sudah dikoreksi, tadinya sih mau dihapus oleh pemohon judicial review waktu itu. Pasal ini udah pasal ya sampah lah, mau dihapus, tapi kebijakan dari Mahkamah Konstitusi itu tidak dihapus, tetapi diganti delik yang tadinya delik formil menjadi delik material. Apa yang dimaksud delik material? Harus ada korban. Sehingga tadinya yang hanya 2 unsur, ya kan, ada penghasut, kemudian ada orang merasa terhasut, itu sudah cukup. Sekarang tidak. Sekarang harus ada 3 hal, atau kalau boleh saya katakan 3 unsur, ya kan. Unsur pertamanya itu ada penghasut, jelas. Kemudian yang kedua itu ada terhasut, orang yang terhasut. Yang ketiga, ada perbuatan yang dilakukan orang terhasut itu, bahkan tindak pidana lainnya, ya kan, membakar lah, melempar lah, itu harus ada. Sedangkan ini tidak ada. Dari sejak ke UGM, ke rumah Jokowi, itu semuanya itu damai, diterima oleh rektor, wakil rektor, oleh dekan, bahkan oleh Jokowi sendiri, seperti tamu-tamu itu kan, ya kan, seperti rombongan-rombongan yang sering mengunjungi Jokowi yang lain itu ya, bahkan sampai 2 bis kita waktu teman-teman hanya 1 bus itu pun masih pemberitahuan ke polisi loh itu, karena merasa banyak. Jadi semua itu dilakukan untuk tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada benturan dan sebagainya. Makanya saya heran kalau pasal penghasutan ini diterapkan, ya kan, pertanyaan saya, apa yang dilakukan dan apa peristiwa apa yang terjadi, apakah ada tindak pidana itu. Nah, kita loncat ke pasal 28 ayat 2. 28 ayat 2 dulu itu juga ini adalah pasal sapu jagat. Hampir semua klien kami selama sejak 2017 kena pasal itu. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian waktu itu. Karena ya kan kena ujaran kebencian. Ya. Memang istilahnya dulu itu hampir semua kena itu, dan masuknya dari pintu antar golongan. Jangan lupa itu. Ya kan? Perlu saya tekankan di sini, kalau saya bandingkan pasal sebelumnya, pasal undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 2008 dengan undang-undang yang sekarang, saya bandingkan. Dulu undang-undang yang lama itu jadi walaupun orang itu menghasut, dianggap ya orang itu mengajarkan ujaran kebencian, tapi ada dasarnya, berdasarkan. Itu mulai itu deliknya itu mulai kata-kata berdasarkan. Penghasutan itu berdasarkan apa? Dulu SARA kan? SARA ya kan, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau sekarang antar golongan tidak ada di Undang-Undang Nomor 1 2020, cuma SAR saya katakan kan? Ya kan, suku, agama, dan ras ya. Antar golongan tidak ada lagi. Karena antar golongan ini berbahaya. Jadi hampir semua itu dikategorikan antar golongan. Ya, apapun gitu. Iya, ada tim sepak bola antar golongan, kompencapir antar golongan. Presiden pun antar golongan. Presiden antar golongan, TNI antar golongan. Polisi antar golongan. Ini sudah nggak ada lagi. Nah, berdasarkan itu jelas tertulis di situ. Ras, agama, warna kulit, apalagi itu kebangsaan, kelompok disabilitas mental dan sebagainya. Tidak ada satupun mengatakan ijazah, warna kulit. Tidak ada satupun menyatakan surat menyurat. Itu fisik orang, hubungannya dengan orang, bukan dengan benda. Itu satu. Oleh sebab itu saya pertanyakan, tindak pidana apa yang dilakukan oleh klien kami. Jadi nanti yang banyak menjelaskan itu penyidik, bukan kami. Ya kan, penyidik bukan kami.
Oke, bisa nggak dia menjelaskan tindak pidana apa? Yang ketiga, yaitu pasal 28 ayat 3. Itu sebenarnya itu mengakomodir undang-undang yang sudah tidak ada, yaitu Undang-Undang nomor 146, khususnya pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, pasal 15. Itu juga sapu jagat. Dua pasal itu dengan ujaran kebencian, inilah yang banyak puluhan mengkriminalisasi para ulama dan aktivis. Ya kan? Iya. Iya, aktivis. Ya kan? Ya kan? Ini. Nah, sekarang pasal itu sekarang digabung di Undang-Undang IT, yaitu kebohongan yang menimbulkan kegaduhan. Ya, ini menarik. Yang memunculkan kerusuhan di masyarakat. Iya, ya, menimbulkan kegaduhan. Nah, sekarang pertanyaan saya minta kalau pasal itu memang ditekankan oleh penyidik, kan mengatakan klien saya ini bohong. Bohong apa? Bohong bahwa ijazah Jokowi itu diduga palsu. Lah, saya minta penyidik meletakkan di atas meja ijazah aslinya. Ini loh aslinya, jadi ibu bohong. Nggak bisa dia apa istilahnya ilustrasi orang mimpi itu nggak bisa. Saya harus ditunjukkan, baru ini dikatakan bohong. Itu baru masalah bukti, ya kan? Belum narasi sendiri di dalam pasal itu. Narasi dalam pasal itu jelas kan, yaitu yang dimaksud apa di dalam penjelasannya itu, yang dimaksud kegaduhan itu kegaduhan fisik, kerusuhan atau kegaduhan whatever itu fisik terjadi orang pukul-pukulan, terjadi apa dan sebagainya. Kalau dulu sebelumnya itu kegaduhan itu adalah kegaduhan di medsos. Sekarang nggak ada lagi. Apalagi itu ada di dalam penjelasannya itu, kan? Dan itu ditegaskan oleh keputusan MK juga. Kalau nggak salah 115 2024 kalau nggak salah itu. Itu jelas dikatakan bahwa yang dimaksud kegaduhan itu adalah fisik. Kerusuhan. Kerusuhan. Ya iyalah apa gitu. Ya, begitu Bang Abangku. Any question? Kalau kita berkaca pada pemeriksaan Roy Suryo dan Rismond, ya, ada 80-an, 79, 85, 79 pertanyaan, tetapi mereka kemudian mayoritas tidak menjawab pertanyaan itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hal serupa yang akan dilakukan juga terhadap dokter apa? Dinasihatkan kepada dokter Tifa? Iya, begini Bang. Kemarin itu saya sudah mendampingi dengan perkara yang sama, yaitu Egy Sujana. Egy Sujana, beliau ini klien kami juga akan memberikan alasan yang sama. Nanti bareng ya, bareng. Iya, memberikan alasan yang sama, yaitu jika penyidik belum bisa menemukan tindak pidananya, maka kami keberatan untuk diperiksa, karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami ini. Itu aja. Apa yang dibahas nggak ada tindak pidana? Kalau bilang pencurian, tidak ada pencurian. Jangan masuk ke nomor berapa, warnanya apa, pencurian itu tidak ada. Intinya Anda ingin mengatakan bahwa 3 pasal yang ditudingkan itu yang nggak ada? Nggak ada. Apa yang mau dijawab gitu ya? Apa yang dijawab? Bagaimana dengan para pelapor yang dianggap tidak punya legal standing? Posisi di kantin. Ya teman-teman mendalilkan sebegitu. Cuma saya bukan tidak mendukung. Saya tidak mendalilkan itu. Saya tidak mendalilkan. Ini dianggap delik pidana umum ya? Saya tidak mendalilkan itu. Untuk klien saya. Ya saudara sekalian, ini rupanya dokter Tifa sudah ditunggu dan alangkah baiknya tetap didampingi oleh lawyernya. Jadi kita selesaikan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Atau sambil jalan kita juga bisa lanjutkan. Anunya? Udah. Dan Nek, sini Nek. Dokter. Bukan maksudnya di ini. Nah, jadi tapi tolong ya, ini masih on cam. Ini saya. Satu lagi mana ya? Ini. Salatuha Rasulullah. Salatullah, salamullah. Pak Agus bisa diangkatkan Pak Agus, ditolong. Biasa ini. Yang ini ya punya ini. Ikutin aja nggak apa-apa. Ya, saudara sekalian, Dokter Tifa masih bersiap-siap untuk menghadapi pengadilan. Aku pengadilan sih. Pengadilan wartawan. Pengadilan wartawan. Itu. Dan Al-Katiri sedang memeriksa surat kuasanya, apakah masih
Bener apa enggak? Atau sudah expired? Kan cuma ngomong ada. Karena masalahnya kan ya. Dok, Ya. perasaannya gimana dok? Bismillah. Kan sebagai warga negara yang baik kan harus taat hukum, kooperatif. Kita bersama-sama penegak hukum dalam hal ini Polda itu kan ingin menegakkan kebenaran demi kebaikan bagi masyarakat luas. Jadi saya hadir selain sebagai warga negara, saya juga sebagai peneliti, sebagai akademisi yang saat ini sedang menjalankan fungsi saya untuk melakukan penelitian atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah berkecamuk ya menjadi sebuah pertanyaan publik terkait dengan inkonsistensi, inkoherensi, inakurasi dari tapi ada satu hal tuh. ijazah Pengacara Jokowi bilang, oh tuh tolong ditingkatkan ke dalam penyidikan biar dijadikan tersangka. Oh ya, itu kan gegabah ya. Gitu. Karena pasal-pasal yang mereka gunakan itu kan sama sekali nggak ada hubungannya dengan aktivitas saya selama ini. Aktivitas boleh. Taruh di mana? Itu. Pinter dia, langsung di depan Mbak. Ya. Pertanyaannya gimana tadi? Ya tadi, Ya. setiap percakapan kan selalu begitu kan? Cepat-cepat tuh diproses, ditingkatkan sebagai penyidikan, bukan lagi penyelidikan, kan begitu? Ini kalau seorang peneliti mendengar kata cepat-cepat langsung curious ya, karena itu kan sebuah variabel. Kenapa sih buru-buru? Kenapa sih cepat-cepat? Adakah sesuatu yang in a hurry gitu ya, gawat darurat sehingga semua orang serasa bercepat-cepat buru-buru untuk menuntaskan problem ini? Padahal ini adalah sebuah problem yang sangat besar, sangat mendalam, apalagi sudah ada korbannya. Kriminalisasi yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu ya. Maka kita semua seharusnya ya, bukan hanya saya sebagai peneliti, tapi kita semua warga negara itu harus bertanya juga, ini kenapa kok buru-buru? Kenapa kok cepat-cepat? Padahal kasus-kasus lain ada tuh yang 2 tahun, ada yang 3 tahun belum diapa-apain. Ini kenapa mesti cepat-cepat? Apa kegawat daruratan siapa yang diburu-buru ini? Ada nggak sih yang lagi sakit berat ini sehingga waktu menjadi sangat penting? Ya seperti itu. Jadi kan ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk ya dalam benak semua rakyat ya. Kita butuh sekali jawaban. Hari ini memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus yang ini posisinya sebagai terlapor. Hari ini saya atas surat tersebut undangan klarifikasi sebenarnya ya. Tetapi di situ sudah tertera saya sebagai saksi terlapor ya. Ya artinya saya juga sebagai saksi terlapor juga membutuhkan klarifikasi juga dari Polda. Apa sih materinya sehingga saya menjadi terlapor gitu, sehingga jelas sekali, dan siapa sih jati diri mereka itu kan saya juga perlu tahu kan. Pelapor ini siapa saja sih gitu, karena nama-nama itu kan sama sekali tidak dikenal oleh publik ya. Jadi mereka ini siapa, ya saya butuh. Terus yang lebih dari itu adalah polemik ini yang melibatkan 3 urusan dengan kepolisian, baik Bareskrim oleh TPUA ya, maupun oleh Polda 2 kali ini ya. Saya sebagai saksi waktu itu atas terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya. Terus sekarang ini pelapornya ada 5 pihak. Itu kan sebetulnya muaranya adalah soal ijazah kan. Ijazah yang diklaim apapun itulah gitu ya, mau diklaim asli, mau diklaim palsu begitu ya. Tapi yang jelas jati diri dari ijazah secara analog itu kan sampai dengan hari ini belum kita dapatkan. Seharusnya saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat. Karena dengan itu maka diskusi menjadi jelas. Klarifikasi apa? Itu kan atas jati diri dari dokumen tersebut. Maka di sini saya juga akan minta kepada pihak pemeriksa untuk menghadirkan ijazah tersebut. Sehingga nanti habis itu diskusinya jadi jelas gitu kan. Tapi kalau tidak ya omon-omon aja nih jadinya. Udah pasti nggak ada itu ijazahnya. Ya, orang Bareskrim Mabes Polri aja nggak ada. Jadi keterangan terakhir seperti kemarin gelar perkara di mana saya dihadirkan di Bareskrim itu sebagai saksi ahli ya. Saya sebagai epidemiolog, sebagai orang yang sedang melihat inkonsistensi dan inkoherensi secara riset ya dari dokumen maupun perilaku yang bersangkutan. Karena kan banyak yang konsisten dan itu adalah ruangan penelitian. Makanya saya dihadirkan di situ ya. Itu kan sebetulnya kita nggak bisa bicara panjang lebar dengan pendapat-pendapat para kuasa hukum maupun ahli kalau ijazah itu nggak ada. Sebenarnya itu materi kunci dari gelar perkara kemarin. Mana ijazahnya secara analog gitu kan. Karena pada saat Bareskrim memberikan konferensi pers waktu itu pun juga ijazah itu ya alih-alih analognya pun tidak dihadirkan, digitalnya pun juga versi fotokopi gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya sama sekali tidak valid dari sisi yang disebut oleh Kapolri sebagai science based investigation. Kalau yang namanya science based investigation itu artinya basicnya adalah evidence based research, berbasis bukti. Nah buktinya itu adalah ijazah analog tadi. Harusnya Bareskrim itu ketika menyampaikan konferensi persnya juga menghadirkan at least ya foto dari ijazah yang diklaim asli tersebut, sehingga kami pun juga bisa melakukan pemeriksaan secara digital.
dengan segala macam perangkat instrumen pemeriksaan riset digital kan gitu. Tapi kan kita semua tahu kan yang ditunjukkan adalah foto dari fotokopi kan gitu. Ada hal-hal yang dibawa nggak Bu untuk pemeriksaan hari ini? Ya saya kan sebagai saksi. Kemudian materinya juga menurut kuasa hukum saya juga pasal-pasal itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan saya. Kemudian laporan apa juga tidak jelas gitu kan. Bahasa hukumnya tuh locus delicti sama tempus delicti itu di mana itu apa itu saya juga nggak jelas, sehingga seharusnya membawa dokumen itu pelapor atau pemeriksa bukan saya. Kalau saya kan untuk apa sih bawa dokumen? Ibu kan diduga yang salah satu pihak yang menuding ijazah palsu. Mungkin itu sebagai objek pelaporan. Belum jelas juga. Kita masih spekulasi kan. Kita masih gambling semua itu. Karena itu maka ada klarifikasi itu kan kita clear ya apa sih gitu. Nanti setelah saya diperiksa atau memenuhi undangan tersebut ya baru saya akan sampaikan kepada media ya apa saja sih dokumen-dokumen ataupun apapun yang mereka tunjukkan kepada saya gitu. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun, saya nggak merasa melakukan apapun kok, saya nggak melakukan hasutan apalagi ujaran kebencian, benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu loh. Jadi ya saya rasa saya nggak perlu. Kalaupun gimana? Boleh dijabarkan pasal-pasal yang menurut Ibu tidak Ibu lakukan? Oh baik, itu disampaikan kuasa hukum saya ya. Silakan Pak Abdul Al-Katiri, ini beberapa kuasa hukum saya, ada Pak Dedi, Pak Burhan, Pak Abdul Al-Katiri, silakan. Ya, saya bersama beberapa kuasa hukum yang lain. Dipindahkan dok, punya dok. Dibawa aja. Ini di sini aja biar cepat. Ya. Yuk. Oke. Saya ketawa lihat Bang Refdi kalau saya masang ini. Captek. Ini ke sini Pak, saya gantian. Boleh. Biar disangkut. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebelum saya ke sana, ya kan, sebenarnya begini, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F itu menyatakan bahwa semua warga negara itu berhak berkomunikasi, mendapatkan informasi dan sebagainya, itu jelas ya. Kemudian di Undang-Undang Keterbukaan Publik, khususnya pasal 1.3 dinyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik, baik eksekutif, legislatif dan sebagainya, itu adalah lembaga-lembaga yang mendapatkan dana baik sebagian atau keseluruhnya dari APBN maupun APBD, ya kan? Seperti UGM itu mendapatkan dana bantuan dari, kemudian KPU dapatkan. Apa hubungannya? Hubungannya dengan pasal 2 di Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang kalau nggak salah ini nomor 14 2008, itu jelas menyatakan bahwa pasal 2 menyatakan selama dia sebagai pejabat publik, ya kan, maka tidak ada data pribadi lagi. Karena ijazah itu kan digunakan untuk menjadikan salah satu syarat menjadi pejabat publik, dalam hal ini presiden. Ya kan? Nah, berarti dari data pribadi menjadi data publik. Oleh sebab itu publik secara undang-undang itu pasal 4 dapat mengakses, bahkan menyebarkan. Jadi ini konstitusional semua yang dilakukan. Bahkan UGM dan KPU ini yang tidak konstitusional. Karena apa? Dia bertentangan dengan undang-undang dan bahkan konstitusi. Itu satu. Sekarang yang berhubungan dengan pasal ini, biar cepat. Pasal ini ada 3 pasal. 160 KUH pidana, ya kan? KUH pidana. 160 ini dari dulu, yaitu penghasutan, itu memang dari dulu digunakan untuk banyak orang-orang dikenakan pasal ini. Banyak, termasuk Habib Rizik ya, kalau nggak salah itu dikenakan itu tokoh-tokoh dan sebagainya, ulama. Ya itu. Dulu memang ya itu delik formil. Yaitu ngomong aja itu sudah kena, walaupun tidak ada dampak. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Sejak dikeluarkan putusan MK nomor 7 tahun 2009, ya kan, yang tadinya formil menjadi material, yang tadinya 2 pihak sekarang menjadi 3 pihak, yaitu ada penghasut, ada terhasut, dan ada perbuatan pidana gara-gara hasutan itu. Contohnya, dan itu pun sasarannya itu adalah petugas negara, aparat negara. Contohnya, tuh lempar itu polisi, bakar itu mobil polisi, seperti itu dilakukan pembakaran, baru kena. Ya kan, sekarang itu harus ada dampak, memang ada perbuatan pidana gara-gara penghasutan itu. Satu. Apakah beliau melakukan? Itu pertanyaan. Kan beliau tidak melakukan, menghasut apa? Emang ada beliau ngomong ke seorang melakukan apa ya? Iya, chaos atau apa? Enggak kan? Oke. Karena pasal 28 ayat 2 itu juga demikian. Pasal ini adalah pasal tabu jagat yang dari dulu digunakan memenjarakan orang sejak 2017, kalau bahkan sebelumnya ya. Ini. Nah, itu namanya ujaran kebencian, ya kan? Tapi jangan lupa ada kata berdasarkan. Boleh orang ujaran kebencian, boleh dia menghasut, tapi berdasarkan apa? Dulu berdasarkan sara. Dulu itu ada sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan banyak orang masuknya itu di antar golongan ini. Jadi semua ditarik ke antar, polisi antar golongan, presiden antar golongan, kelompok pencapir antar golongan. Jadi banyak orang yang banyak subjektif dalam mendefinisikan antar golongan. Nah sekarang dalam Undang-Undang nomor 1/24 sudah tidak ada lagi antar golongan. Yang tadinya sara sekarang jadi sal, yaitu suku, agama, ras.
Jadi antar golongan tidak ada, ya kan? Ada situ dikatakan agama, tentang berdasarkan agama, berdasarkan warna kulit, pokoknya terhadap seseorang, terhadap warna kulit, terhadap apa kebangsaan, terus kemudian disabilitas apa? Mental. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kok klien saya juga dikenakan pasal itu? Ini pasal halusinasi menurut saya, pasal halu, gitu loh, zong. Nah, kemudian pasal yang satu terakhir ini 28 ayat 3. Itu sebenarnya ini mengakomodir yang undang-undang udah nggak ada, undang-undang 146. Yang dulu ada pasal 14 ayat 1, yang banyak yang kena ya, Habib Rizik juga kena itu. Bambang Tri juga kena itu, ya kan? 14 ayat 1, kemudian 14 ayat 2, pasal 5. Itu nggak ada lagi. Kayaknya diakomodir di undang-undang ini. Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Itu ada jelas. Kebohongan. Pertanyaan saya, kalau beliau dianggap bohong, datangkan kan, tunjukkan tuh di atas meja ini aslinya. Inilah aslinya, kami ini bohong. Bisa nggak penyidik menunjukkan aslinya di atas meja? Hari ini kami tuntut. Tunjukkan di atas meja. Ya kan? Kemudian masalah kerusuhan, dulu kerusuhan di medsos, orang ribut di medsos. Sekarang nggak boleh lagi. Dalam penjelasan pasal itu jelas dikatakan yang dimaksud kerusuhan itu adalah kerusuhan fisik, bukan di medsos. Contohnya di suatu pasar ya, ada orang teriak-teriak, ada kebakaran, orang lari sana, injak sini, itu kena. Atau di alang tepi pantai dia teriak-teriak, ada tsunami, itu kena. Ya kan? Jadi ada kerusuhannya. Ada kerusuhan fisik di situ. Ada kegaduhan fisik di situ. Nah, sekarang ada nggak kegaduhan fisik? Wong mereka ke UGM itu baik-baik, bertemu, bersurat sebelumnya, ya kan? Rombongan itu bahkan ditemui oleh rektor, ditemui oleh dekan, ke Jokowi juga demikian ditemui oleh Jokowi. Karena mereka pun semua itu taat azas. Bahkan mereka itu naik bus, satu bus ya, itu pun karena banyak orang takut dimasalahkan oleh kepolisian, membawa pemberitahuan ke kepolisian. Jadi tidak ada kegaduhan, damai, super damai. Oleh sebab itu, nanti itu akan banyak penyidiknya harus menjelaskan kejahatan apa yang dilakukan oleh klien. Kalau nggak bisa, kami tidak mau diperiksa. Ya, terima kasih. Lanjut nanti ya, kita ke atas dulu. Ya. Terima kasih semuanya. Yo. Good luck. Terima kasih. Ya. Ini kita 3 kalau bisa masuk sampai ya. Sesuai dengan jadwal jam berapa? Mak, Ustaz. Jam 10 ya? nggak sampai jam 10 tak bikin. Bukan, maksudnya jam 10 mulainya. Nomor lewat ya? Iya. Numpang lewat ya? Oke. Terima kasih ya. Adalah kami, bebas merahnya kok. Ya.